Hey, what's up, halo semuanya, kembali lagi di sini bersama saya Alif di Jogja Kontek. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bareng gimana cara memasang CPU cooler Josbo CR 1400 ke motherboard Intel maupun AMD. Langsung aja gimana cara pasangnya. Karena video ini dibuat karena banyak teman-teman yang bertanya bagaimana tutorial cara-cara langkah-langkah pasang CPU. Jadi daripada harus kasih tutorial satu-satu, kita buat video ini aja teman-teman. Kita buka dulu yang pertama. Ini sambil agak unboxing sedikit ya teman-teman. Yang pertama dari boxnya ini yang kita dapat tentu saja satu buah coolernya. Yang kedua adalah sebuah plastik yang berisi bracket-bracketnya. Dan yang terakhir ada ini buku manualnya. Jadi sebenarnya udah ada buku manualnya teman-teman, tapi ya begitulah, orang-orang pasti malas membaca bukunya. Jadi mending nonton YouTube-nya. Kita ke plastik yang isinya bracket tadi ya. Jadi di plastik ini kita disediain bracket yang pertama, satu buah plate seperti ini ya, seperti ini ya. Ini untuk Intel. Jadi kalau teman-teman motherboardnya Intel mau generasi berapapun itu pasti wajib pakai plate ini. Oke, kita pikirin dulu. Yang kedua ada 4 buah baut. Fungsinya nanti untuk nempel si bracket ini, nanti bracket besi-besi ini ke CPU cooler Josbo CR 1400 nya teman-teman. Lalu ini ada bracketnya untuk Intel dan AMD, sepasang masing-masing. Yang bengkok ya pasangannya yang bengkok, yang lurus ya pasangannya yang lurus. Jangan diubah, jangan dicampur-campur. Dan yang terakhir kita diberikan thermal paste satu buah sekali pakai. Ya itu doang sih teman-teman. Lanjut gimana cara pasangnya. Yang pertama kita contohkan dulu. Ini pasang untuk motherboard Intel teman-teman. Ini kita udah siapin motherboard Intel di sini. Di sini saya pakai motherboard B360. Secara umum sih ya semua Intel sama. Jadi yang pertama kalian lakukan adalah pasang plate ini di balik mogok kalian. Di bagian apa namanya? Ini ya, kan ada bolongan di sini kan tempat dudukan. Kalau teman-teman pasang CPU coolernya Intel, nah kita pasang di belakang nih, gini. Sebentar dipasin dulu coy. Ya sudah pasang. Untuk dudukan fan-nya lalu selanjutnya kita oke sebentar, kebaik. Untuk bracketnya ini teman-teman, jadi yang bengkok ini buat si Intel. Sekali lagi, bracket yang bengkok ini buat Intel. Lalu bracket yang lurus ini buat AMD. Oke. Nah, gimana cara pasangnya? Si bracketnya dua ini tadi, teman-teman baut ke bagian bawah CPU coolernya di sini.
teman-teman baut pakai 4 baut yang udah disediain tadi. Di sini nanti nggak akan praktek untuk pasangnya ya, karena ini masih baru teman-teman, dan ini hanya contoh atau demo aja, jadi nggak akan dipasang beneran. Lalu setelah teman-teman pasang nanti, kan nanti si bracket ini kan nempel di sini, nempel di bagian bawahnya CPU cooler kalian seperti ini. Nah ini juga kalau udah pasang, tinggal teman-teman pasang CPU cooler yang udah ada bracketnya tadi ke dudukan fan-nya yang udah teman-teman pasang di balik motherboard ini sebelumnya. Oke, jadi gampang kan? Coba kita ulangin lagi ya dari awal ya. Untuk Intel, pasang bracket plate-nya yang hitam ini di balik motherboard sebagai dudukan sebagai dudukan fan ya. Pasang. Oke, udah terpasang. Lalu yang kedua, pasang bracketnya yang bengkok. Kalau buat Intel, jadi Intel yang bengkok, pasang ke CPU cooler yang bawah. Ada bautnya ini 4, 1, 2, 3, 4. Oke, kita pasang seperti ini. Jangan lupa bagian yang ada bautnya ini di atas ya. Ini seperti ini. Begitupun juga untuk sisi yang satunya seperti ini. Kalau teman-teman susah nanti, jadi gini, setelah teman-teman pasang semua, kan teman-teman bakal baut ke sini, kedudukannya yang tadi. Nah, kalau teman-teman susah untuk bautnya, fan-nya ini, fan hitamnya ini bisa dicopot dulu teman-teman. Ada kancingannya di sebelah sini, bisa teman-teman lihat. Ini 1, sini 2. Teman-teman tarik aja ke atas. Kalau agak susah pakai obeng bisa. Nah, ini udah copot. Satunya juga copot. Kalau udah satu gampang dilepasnya. Nah, kalau teman-teman udah kayak gini kan, jadi enak ngebautnya, nggak kehalang si fan hitamnya. Terus langsung aja dibaut. Terus bagaimana pasang lagi fan-nya? Oke, ini kabelnya agak sedikit ribet teman. Pasangnya lagi nggak ribet kok. Ya ini penguncinya, kawatnya besi ini. Teman-teman cantolin lagi ke bagian dalam sini fan-nya. Begitu juga untuk yang atas. Nah, kalau udah ditarik sedikit, lalu dimasukin ke sela-sela siripnya heatsinknya ini. Nah, udah masuk satu, giliran kita pasang bagian yang satunya. Oh iya, jangan lupa pastiin kabelnya di sini teman-teman. Kelihatan nggak? Nanti kalau nggak kelihatan saya input footage terpisah yang lebih jelas teman-teman. Kabelnya ini dimasukin ke bagian dalam heatsinknya. Jadi heatsinknya si siripnya ini kan ada bagiannya sedikit cowok teman-teman, khusus untuk kabel manajemennya. Nah, itu diarahin ke situ dulu, dimasukin ya ke bagian yang tadi. Oke, setelah masuk kita pasang pengunci yang satunya. Pasangnya sama kayak tadi. Jadi ini ya, bagian yang ada kaitannya ini dikaitkan ke lubang fan yang ada di sini, yang paling dekat heatsink. 1, 2. Oke, kita masukkan yang 1, lalu yang 2. Terus kita tarik biar ngunci di sirip-siripnya heatsink ini. Agak susah tapi bisa. Agak ditarik ya dikit. Oke,
udah kunci. Nah, setelah itu kalau teman-teman ini kan tadi kan udah pasang ke motherboardnya, udah jadi. Nah, di sini di Josbo CR 1400 ini kita punya satu colokan untuk CPU, power CPU coolernya, powernya fan ini biar bisa muter. Colokannya biasa kayak colokan CPU cooler biasa di Intel gitu. Dan yang kedua itu yang ini teman-teman, sebentar saya buka. Nah ini 3 pin RGB ini nanti biar LED bisa nyala dicolokin ke bagian 3 pin RGB di motherboard. Kalau nggak ada nanti teman-teman bisa pakai controller terpisah. Untuk video jelasnya nanti dibuatkan di lain video teman-teman. Teman-teman mungkin bisa cek di channel kami. Dan sudah. Oh iya, jangan lupa ketika teman-teman pasang ini, sorry kelewat. Ketika teman-teman pasang, jangan lupa kasih thermal pastanya dulu ya. Oke. Ya, dari step yang pertama adalah pasang plate di belakang. Yang kedua adalah pasang bracketnya ke CPU coolernya. Terus kalau teman-teman susah ngebautnya dari bracket ke sini, ke dudukan fan-nya tadi, itu teman-teman bisa lepas dulu fan-nya hitam ini, terus dikasih thermal pasta baru dibaut. Habis itu pasang lagi fan-nya dan colokin powernya. Oke, itu untuk yang internet teman-teman. Oke, kita sekarang lanjut cara pasang di motherboard AMD. Kita di sini pakai AMD Ryzen ya teman-teman. Yang pertama, teman-teman harus pasang ini dudukannya CPU cooler bawaan motherboard. Sekarang lagi ini bawaan motherboard ya teman-teman, karena di setiap CPU coolernya bawaan AMD itu model seperti ini yang ada bautnya 4 penjuru itu. Nah, kalian mau beli motherboard AM4 apapun pasti dibawain seperti ini teman-teman, dibawain plate ini. Jadi ini sekali lagi ini bawaan dari motherboardnya ya. Makanya tadi si Josbo CR 1400 itu hanya bawain plate yang hitam ini untuk Intel. Karena apa? Karena kalau teman-teman pakainya AMD itu pasti dapat bawaan seperti ini. Jadi langsung aja kita pasang ya teman-teman. Kayak yang Intel tadi kita pasang dudukan CPU coolernya di belakang. Oke, lebih gampang ya pasangnya. Lalu setelah pasang dudukannya, teman-teman ambil bracket besi yang lurus ya, yang lurus kayak gini ya. Ini yang buat AMD. Tadi kan Intel yang seperti ini yang bengkok kayak gini tuh. Nah, ini yang buat AMD. Setelah itu teman-teman pasang bracketnya yang lurus tadi ke bagian bawah CPU coolernya sama kayak Intel tadi. Sekali lagi nih saya hanya mendemokan, jadi nggak masang beneran, untuk nyontoin aja. Karena ini juga barangnya masih baru dan emang nggak mau pasang di sini. Nah, kalian baut pakai 4 baut yang udah disediakan oleh si Josbo tadi, kayak Intel tadi. Pasang di sini. Jangan lupa bagian segitiganya ini menghadap keluar. Dipasang seperti ini 1, terus ini juga sisanya 2. Oke. Setelah kepasang, tinggal teman-teman pasang ke bagian dudukannya CPU cooler yang tadi. Kalau teman-teman nanti bingung kok nggak pas, ini tuh bisa digeser teman-teman. Coba teman-teman perhatikan ya di sini. Si baut ini bisa digeser sedikit ini. Nah, agak digeser nyamping. Nah,
teman-teman pasin aja sama dudukannya, entah itu kalian makainya AM3, AM4, teman-teman pasin aja karena ini fleksibel ya, bisa digeser-geser. Teman-teman pasin aja, sorry ini keluar ya. Nah, teman-teman pasin aja gini. Jadi nanti setelah dipasang, kalau nanti teman-teman dalam ngebautnya kedudukannya itu susah pasti, karena ada si fan-nya ini dilepas aja. Tutorial tadi udah ada di yang versi Intelnya. Habis itu tinggal teman-teman pasang, dan jangan lupa kasih thermal pastanya dulu. Habis itu dipasang, udah jadi deh. Simpel kan teman-teman? Kita ulang lagi ya dari awal. Yang pertama itu pasang plate bawaan motherboardnya seperti ini di belakang. Pasang dulu di belakang ini. Oh ya, saya sarankan ketika teman-teman masang CPU cooler ya, itu berada di luar casing, karena kalau di dalam casing tentu ribet, apalagi space-nya nanti nggak seluas gini ya. Oke, setelah dudukannya CPU cooler dipasang, teman-teman pasang bracket AMD yang lurus ini ke bagian bawah CPU coolernya. 1 dan 2 di sisi satunya juga sama seperti ini ya. Oh ya, untuk yang ini bracketnya itu kalau teman-teman nanti bautnya nggak pas ketika dipasang, itu teman-teman masih bisa geser-geser seperti ini. Ini bisa digeser teman-teman. Teman-teman lihat kan di sini ada lubangnya nggak ngepas banget. Nah, itu bisa digeser-geser bautnya ini. Nah, kayak gini. Nanti teman-teman geser-geser, pasin aja ke kedudukan yang pas, yang mana. Setelah ini udah kepasang ya, kasih thermal pasta di prosesornya, copot fan-nya yang hitam ini, terus dibaut kedudukan fan tadi. Setelah itu pasang fan-nya lagi, dan yang terakhir jangan lupa colokin CPU fan-nya ini ke tempat CPU fan yang biasa. Dan kalau teman-teman motherboardnya support 3 pin RGB, colokin biar LED-nya nyala. Colokin yang ini ya, nanti tergantunglah teman-teman modelnya yang mana. Kalau nggak punya motherboard yang support 3 pin RGB 5 volt, teman-teman bisa pakai controller yang dijual secara terpisah. Oke, jadi sekian tutorial cara pasang CPU cooler Josbo CR1400 ke motherboard Intel dan AMD. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kesalahan, teman-teman bisa koreksi di kolom komentar. Saya Alif, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.